God in command, all will change. His faithful hand will rearrange. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. I will praise in Jesus now and always. Untuk memulai aktivitas kita, mari kita membaca Alkitab dan merenungi firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, kami hendak membaca Alkitab dan mendengar pemberitaan firman Tuhan. Roh Kudus menuntun kami agar pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan dapat kami mengerti dan kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu. Amin. Pembacaan Alkitab dari 2 Samuel 6 ayat 6 sampai 14 demikian bunyinya. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana. Karena keteledorannya itu, ia mati di sana dekat tabut Allah. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Pares Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud, tempat Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud, demikian Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkat tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Demikian adalah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita memulai hari dengan kesadaran bahwa seluruh hidup kita, kerja, pelayanan, dan tanggung jawab adalah bagian dari perjalanan kita bersama Allah. Bacaan kita diambil dari 2 Samuel 6 ayat 6 sampai 14 tentang kisah pemindahan tabut Allah dari Kiryat Yearim ke Yerusalem. Sebuah peristiwa yang penuh makna, peristiwa yang penuh dengan sukacita, sekaligus teguran Tuhan yang sangat serius. Dan di dalam perjalanan itu, dalam bacaan ini kita membaca dan menemukan 3 gambaran penting yang bisa menuntun kita memulai hari dengan sikap hati yang benar. Yang pertama adalah Allah layak dihormati bahkan dalam hal sekecil apapun. Ayat ke-7 mencatat, 6:7 mencatat hal yang mengejutkan. Usa mati karena menyentuh tabut Allah, meski maksudnya tampak baik mencegah tabut jatuh. Kisah ini terasa keras dan sulit, namun mengingatkan kita bahwa Allah itu kudus dan cara kita memperlakukannya tidak boleh sembarangan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi bagaimana dan dengan hati apa kita melakukannya. Dan dalam konteks saat ini, saat hari-hari yang kita jalani untuk mungkin bekerja di kantor, tugas rumah yang kita kerjakan, pelayanan gereja, pengabdian kepada sesama, semua bukan sekedar rutinitas, tetapi wilayah atau area di mana Allah layak dihormati, Allah layak dimuliakan. Bukan hanya di mimbar atau di ruang ibadah, tetapi di meja kerja ketika berhadapan dengan orang yang sulit,
ketika membuat keputusan-keputusan yang jujur, ketika kita memilih sabar daripada marah di dalam perjalanan kehidupan kita. Menghormati Allah berarti mengerjakan hal sehari-hari dengan integritas dan kerendahan hati di hadapannya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, takut Tuhan itu bukan berarti kita menjauh, tetapi membuat kita kembali mendekat dengan sikap yang lebih benar. Daud pun takut dan kecewa dalam ayat 8 dan 9. Ia berhenti sejenak, bahkan tidak membawa tabut ke Yerusalem. Tetapi menariknya di sini ialah setelah 3 bulan, ketika Daud mendengar bahwa Tuhan memberkati rumah Obed-Edom, hatinya berubah, pikirannya berubah. Takutnya bukan membuatnya menyerah, tetapi menggerakkan dirinya kembali mendekat dengan cara yang benar dan dengan sikap hormat kepada Allah yang maha besar itu. Dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya, kita pun punya momen. Mungkin saja rencana kita gagal, usaha kita tidak berhasil, pelayanan tidak dihargai, masalah membuat semangat kita turun. Dan kadang-kadang hal-hal seperti ini yang seperti dialami oleh Daud itu, kita ingin berhenti sejenak. Namun firman mengajak kita, Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya, jangan menyerah, jangan menjauh dari Tuhan, tetapi benahi hati, periksa motivasi, dan lanjutkan perjalanan bersama Allah di dalam Yesus Kristus. Setiap tantangan dalam pekerjaan, pengabdian, pelayanan yang kita kerjakan menjadi undangan Tuhan untuk kita mengoreksi diri kita, menyusun ulang prioritas dalam hidup, dan menata kembali kepercayaan kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, di hadapan Allah, bekerja, melayani, mengabdi, dan semua aktivitas haruslah kita kerjakan dengan sukacita, bukan karena tekanan. Saat tabut itu akhirnya dibawa lagi dalam ayat 14, mencatat bahwa sesuatu yang luar biasa. Daud menari dengan sekuat tenaga di hadapan Tuhan. Bagi Daud, membawa tabut bukan tugas ritual, bukan kewajiban administratif negara, melainkan sukacita iman yang mengalir dari hati yang penuh syukur. Daud menari bukan karena semuanya sempurna. Perjalanan masih panjang, ancaman masih ada, tantangan pemerintahan menanti. Tetapi di tengah semua itu, Daud memilih bersukacita di hadapan Tuhan. Inilah berita yang baik juga bagi kita, bahwa pekerjaan kita hari ini mungkin berat, pelayanan mungkin melelahkan, tuntutan mungkin banyak, tetapi Allah ada di tengah-tengah perjalanan hidup Bapak Ibu dan God can command, all will change. His faithful hand will rearrange.